Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pertemuan kali ini kita membahas tentang masa kejayaan Turki Utsmani serta kemunduran Turki Utsmani. Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang kelahiran dinasti Turki Utsmani serta strategi dari para khalifahnya. Nah, sekedar mengingatkan, berikut ini merupakan daftar dari khalifah-khalifah atau sultan-sultan dari Turki Utsmani. Baik teman-teman, langsung saja ke materi. Setelah kita mengenal bagaimana Turki Utsmani itu bisa lahir, kemudian kita sudah mengenal beberapa strategi dari khalifah-khalifahnya. Saat ini kita akan membahas tentang puncak kejayaan dari Turki Utsmani. Kebangkitan dinasti Utsmani diprakarsai oleh Muhammad I yang dapat mengatasi perselisihan di antara saudara-saudaranya pasca kekalahan Turki Utsmani dalam pertempuran Ankara melawan Timurlen. Nah, pada masa Muhammad I, dinasti Utsmani memasuki periode kejayaan. Di antara para penguasa atau sultan-sultan yang membawa dinasti Utsmani menuju puncak kejayaan yakni Muhammad I, Murad II, Muhammad II Al-Fatih, Bayazid II, Salim I, dan Sulaiman Al-Qanuni. Nah, sultan pertama yang akan kita bahas yakni Muhammad I. Muhammad I merupakan seorang putra bungsu dari Bayazid I yang setelah berkuasa menggantikan sang ayah, beliau memulai menyusun kembali dan memulihkan keadaan Turki Utsmani dari upaya pemecah belahan yang dilakukan oleh Timurlen. Selain itu, strategi Muhammad I dalam memulihkan kembali keadaan Turki Utsmani yakni menjalin hubungan diplomatik yang baik dengan Bizantium atau Kekaisaran Romawi Timur serta Venesia atau Kekaisaran Romawi Barat. Hal ini dimaksudkan agar kedua kekaisaran tersebut tidak mengganggu upaya pendamaian Turki Utsmani yang dilakukan oleh Muhammad I. Sultan Muhammad I merupakan sosok yang sangat cinta kedamaian dan cinta ilmu pengetahuan. Beliau juga merupakan pecinta ulama serta fuqaha. Bahkan Sultan Muhammad I memindahkan ibu kota Turki Utsmani yang semula berada di Adrianopel menuju ke Busro. Hal ini dikarenakan Busro dikenal sebagai kota para fuqaha. Selanjutnya yakni Sultan Murad II. Sultan Murad II menggantikan sang ayah yakni Muhammad I pada usia 18 tahun. Beliau dikenal sebagai penyair dan orang yang mencintai para ulama. Cita-cita beliau yakni meneruskan perjuangan dari ayahandanya atau Sultan Muhammad I. Hal ini diimplementasikan dengan merangkul kembali daerah-daerah yang sebelumnya terlepas dari Turki Utsmani seperti Asia Kecil atau Anatolia, Saloniki, Albania, Falau, hingga Hongaria. Sultan Murad II membangun istana dengan bernuansakan akademis. Pada masa ini, kegiatan keilmuan sangat berkembang pesat. Selain itu, Sultan Murad II rutin membagikan sejumlah uang untuk kesejahteraan rakyat Mekah, Madinah, dan Baitul Maqdis atau Yerusalem dengan sebanyak 3.500 dinar per tahunnya. Yang ketiga yakni Sultan Muhammad II Al-Fatih. Muhammad II dibaiat menjadi Sultan Turki Utsmani pada usia 22 tahun. Gelar Al-Fatih didapatkannya setelah berhasil menaklukkan Konstantinopel atau ibu kota dari Romawi Timur atau Bizantium. Nah, Konstantinopel ini merupakan kota yang sangat penting dan bahkan belum bisa dikuasai penguasa Islam sebelumnya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, pada suatu saat kota Konstantinopel pasti akan ditaklukkan oleh umat Islam dan sebaik-baik pemimpin adalah yang menaklukkannya serta sebaik-baik pasukan adalah pasukannya.
Muhammad Al-Fatih berhasil menguasai Konstantinopel dengan perencanaan serta kesiapan yang sangat matang. Konstantinopel jatuh ke pangkuan umat Islam pada tanggal 20 Jumadil Awal 857 Hijriah atau 29 Mei 1453 Masehi. Setelah penaklukan, Muhammad Al-Fatih mengubah gereja Hagia Sophia menjadi masjid yang kemudian difungsikan sebagai pusat atau ibu kota Turki Utsmani. Hebatnya lagi, Al-Fatih tidak memaksakan penduduk Konstantinopel untuk masuk Islam. Beliau menjamin perlindungan kepada seluruh penduduk Konstantinopel. Konstantinopel kemudian dijadikan ibu kota dinasti Utsmaniyah dan berganti nama sebagai Istanbul. Sultan yang selanjutnya yakni Sultan Bayazid II. Setelah kepergian Muhammad Al-Fatih, Bayazid mengalami perselisihan antara saudaranya. Meskipun begitu, Bayazid sangat perhatian terhadap pembangunan serta sarana umum seperti tangkaya, zawiyah atau tempat berhalwat para sufi, dan lain sebagainya. Di masa Bayazid II, kesejahteraan para guru atau pengajar sangat diperhatikan. Selama itu, Bayazid II merupakan seorang pemimpin yang mencintai penduduk Mekah dan Madinah. Selanjutnya yakni Sultan Salim I. Sultan Salim banyak mengeluarkan kebijakan di bidang kemiliteran. Meskipun masa pemerintahannya terbilang singkat, Salim mempersiapkan dinasti Utsmani mencapai titik puncaknya pada masa putranya yang bernama Sulaiman Al-Qanuni. Sultan Salim I juga merupakan seorang pujangga yang menulis puisi dalam bahasa Turki serta bahasa Persia. Selanjutnya yakni Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Sulaiman Al-Qanuni merupakan putra dari Sultan Salim I yang merupakan legislator ulung. Sulaiman berhasil menyempurnakan undang-undang Turki Utsmani. Oleh karena itu, beliau diberi gelar Al-Qanuni atau The Magnificent. Selain berperan penting dalam penyusunan undang-undang Turki Utsmani, Sulaiman Al-Qanuni juga membangun berbagai macam fasilitas seperti Masjid Sulaiman, beberapa masjid jami atau masjid yang besar, beberapa masjid yang kecil, madrasah, asrama pelajar, takiyah, jembatan, pesinggahan, istana, museum, dan beberapa pemandian umum. Di samping itu, pada masa pemerintahan Sulaiman Al-Qanuni, ilmu pengetahuan dan kesenian berkembang dengan sangat pesat. Masa pemerintahan Sulaiman Al-Qanuni merupakan representasi dari puncak kejayaan dinasti Turki Utsmani. Hal ini dikarenakan pada masa Sulaiman Al-Qanuni, kekuasaan Turki Utsmani menjangkau 3 benua, yakni benua Eropa, benua Asia, serta benua Afrika. Pada perkembangan selanjutnya, setelah kepergian Sulaiman Al-Qanuni, para sultan dari dinasti Turki Utsmani tidak memiliki prestasi seperti para pendahulunya, hingga dinasti Turki Utsmani pun memasuki masa kemunduran. Kemunduran dinasti Turki Utsmani ditandai dengan adanya kebangkitan bangsa Eropa atau bangsa Barat. Dinasti Utsmani ini berakhir pada tahun 1909 Masehi dan benar-benar dihapuskan pada tahun 1924 serta berganti nama menjadi Republik Turki. Runtuhnya Turki Utsmani setidaknya disebabkan oleh beberapa faktor berikut ini. Yang pertama, kondisi pemerintahan yang lemah dan kemerosotan akhlak para pemimpin Turki Utsmani. Yang kedua yakni melemahnya kekuatan militer dan serangan dari bangsa Eropa. Sejak akhir abad ke-16, Turki Utsmani banyak diserang oleh raja-raja Eropa hingga sampai pada Perang Dunia Pertama. Sementara kekuatan militer Turki Utsmani tidak segarang kekuatan militer masa-masa sebelumnya.
Yang terakhir yakni gerakan oposisi sekuler. Selain faktor internal dan eksternal yang sudah saya sebutkan tadi, ternyata Turki Utsmani juga mendapatkan serangan dari rakyatnya sendiri, terutama dari organisasi sekuler dan nasionalis. Dalam perjuangannya, organisasi sekuler yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk banyak dibantu oleh pihak Barat untuk mewujudkan cita-citanya menjadikan Turki sebagai negara sekuler. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu negara sekuler? Sekuler itu memisahkan antara urusan agama dan urusan birokrasi. Hingga pada tanggal 3 Maret 1924, Turki Utsmani resmi dibubarkan dan Muhammad Kemal Atatürk mendirikan Republik Turki yang masih eksis hingga saat ini. Demikianlah sedikit materi tentang puncak kejayaan Turki Utsmani serta kemunduran Turki Utsmani. Dan teman-teman, saya akan memberikan 3 pertanyaan. Silakan teman-teman jawab. Insya Allah minggu depan kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan jangan lupa untuk mempelajari lahirnya dinasti Mughal yang akan kita bahas pula di minggu depan. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.